Kritik, lebih dari sekadar pendapat, namun seni dalam berkomunikasi. Dalam era informasi yang berkembang pesat, perbedaan pendapat seringkali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa kritik tidak selalu disambut dengan baik, dan bahkan bisa dianggap tidak hanya sebagai kesalahan, tetapi juga sebagai tindakan yang jahat. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, diam mungkin menjadi pilihan yang lebih bijaksana daripada menyuarakan pendapat yang kritis. Pertama, kita harus menyadari bahwa kritik tidak selalu diterima dengan baik oleh semua orang. Bahkan jika niat kita adalah untuk memberikan masukan yang konstruktif, kritik seringkali dapat dianggap sebagai serangan terhadap integritas atau kemampuan seseorang. Hal ini dapat menyebabkan konflik, ketegangan, atau bahkan kerusakan hubungan. Oleh karena itu, penting untuk memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan kritik, serta mengevaluasi niat kita sebelum berbicara. Kedua, kita harus memahami bahwa kritik yang dianggap tidak sopan atau tidak pantas dapat memiliki dampak yang lebih jauh daripada yang kita perkirakan. Bahkan jika kita memiliki alasan yang kuat untuk mengekspresikan pendapat kritis kita, kata-kata yang tidak bijaksana atau kasar dapat melukai perasaan orang lain dan merusak reputasi kita sendiri. Oleh karena itu, penting untuk selalu memilih kata-kata dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampak dari apa yang kita katakan sebelum melontarkannya. Ketiga, dalam beberapa situasi, diam bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada menyuarakan kritik yang mungkin dapat merusak hubungan atau menyebabkan konflik yang tidak perlu. Terkadang, memilih untuk menahan diri dari mengungkapkan pendapat kritis kita bisa menjadi tindakan yang lebih bijaksana dan menghormati orang lain. Dengan demikian, kita dapat memilih untuk fokus pada solusi daripada masalah, atau mencari cara lain untuk mengkomunikasikan kekhawatiran atau ketidaksetujuan kita tanpa merusak hubungan. Dalam kesimpulan, meskipun kritik mungkin merupakan bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan sehari-hari, penting untuk mengingat bahwa tidak semua kritik akan diterima dengan baik. Kadang-kadang, diam bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana daripada menyuarakan pendapat kritis, terutama jika hal itu dapat menyebabkan konflik atau merusak hubungan. Oleh karena itu, penting untuk selalu memilih kata-kata dengan bijaksana, mempertimbangkan dampak dari apa yang kita katakan, dan mencari cara lain untuk mengkomunikasikan kekhawatiran atau ketidaksetujuan kita tanpa melukai perasaan orang lain. Tidak hanya salah, tetapi juga jahat, ketika tindakan menimbulkan dampak yang merugikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan, tidak hanya salah, tapi juga jahat. Ungkapan ini mencerminkan pengakuan bahwa tidak semua tindakan yang keliru hanya memiliki konsekuensi kecil atau tidak signifikan, tetapi beberapa tindakan memiliki dampak yang merugikan yang lebih dalam dan terkadang secara etis dipandang sebagai tindakan yang jahat. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep ini dengan lebih dalam, serta melihat contoh-contoh di mana tindakan dianggap tidak hanya salah, tetapi juga jahat. Ketika kita berbicara tentang tindakan yang tidak hanya salah, tetapi juga jahat, kita memasuki wilayah di mana tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma atau prinsip etika, tetapi juga menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius bagi individu atau kelompok lain. Tindakan semacam ini seringkali melampaui batas moral dan dapat dianggap sebagai tindakan yang jahat karena dampaknya yang merugikan. Contoh yang sering kali disebutkan adalah tindakan kriminal seperti kekerasan fisik, penipuan, atau pelecehan. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai dan merugikan korban secara emosional, fisik, atau finansial.
Dalam banyak kasus, tindakan semacam ini dipandang sebagai tindakan yang jahat karena menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi orang lain. Namun, tidak semua tindakan yang dianggap sebagai tindakan jahat bersifat kriminal. Ada juga tindakan yang dianggap jahat karena melanggar norma atau nilai-nilai moral yang mendasar. Misalnya, penyebaran desas-desus atau fitnah yang bertujuan untuk merusak reputasi seseorang dapat dianggap sebagai tindakan yang jahat karena merusak integritas dan martabat individu tersebut. Selain itu, ada juga tindakan yang dianggap jahat karena dampaknya yang merugikan bagi lingkungan atau masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pencemaran lingkungan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang dapat dianggap sebagai tindakan yang jahat karena merugikan banyak orang dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dalam kesimpulannya, konsep "tidak hanya salah, tetapi juga jahat" mengingatkan kita bahwa tidak semua tindakan keliru hanya memiliki konsekuensi kecil atau tidak signifikan. Beberapa tindakan memiliki dampak yang merugikan yang lebih dalam dan terkadang dapat dianggap sebagai tindakan yang jahat karena menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius bagi individu atau kelompok lain. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan kita dan berusaha untuk bertindak dengan integritas dan empati terhadap orang lain. Lebih baik diam saja. Kebijaksanaan dalam menjaga ketenangan. Dalam kehidupan yang penuh dengan keributan dan ketegangan, seringkali kita mendengar ungkapan, "lebih baik diam saja." Meskipun terdengar sederhana, tetapi ungkapan ini mencerminkan kebijaksanaan dalam menjaga ketenangan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi konsep, "lebih baik diam saja," dan mengapa kadang-kadang memilih untuk diam dapat menjadi pilihan yang bijaksana. Pertama-tama, diam seringkali dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap kebutuhan orang lain. Terkadang, orang lain mungkin sedang membutuhkan ruang untuk berekspresi atau merasa emosional, dan diam bisa menjadi cara terbaik untuk memberikan dukungan tanpa mengganggu atau mengintervensi. Dalam situasi seperti itu, memilih untuk diam adalah tanda empati dan penghargaan terhadap perasaan orang lain. Selain itu, diam juga dapat menjadi pilihan yang bijaksana dalam menghindari konflik yang tidak perlu. Terkadang, kita mungkin berada di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketegangan atau konfrontasi, dan diam bisa menjadi cara terbaik untuk mencegah situasi tersebut menjadi lebih buruk. Dengan tidak merespons secara emosional atau mengambil sisi dalam perdebatan, kita dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan ruang untuk dialog yang lebih konstruktif di kemudian hari. Lebih jauh lagi, memilih untuk diam juga dapat menjadi tanda kedewasaan dan kontrol diri. Dalam situasi di mana kita merasa marah atau frustasi, diam bisa menjadi cara terbaik untuk mencegah kita dari mengucapkan kata-kata atau melakukan tindakan yang tidak bijaksana. Dengan menahan diri untuk tidak bereaksi secara impulsif, kita dapat mempertahankan martabat diri sendiri dan menghindari penyesalan di kemudian hari. Namun, penting untuk diingat bahwa diam juga memiliki batasannya. Terlalu sering memilih untuk diam dalam situasi di mana kita seharusnya berbicara atau bertindak dapat menghambat komunikasi dan menghambat kemajuan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan kebijaksanaan dalam menentukan kapan kita harus diam dan kapan kita harus berbicara. Dalam kesimpulan, konsep "lebih baik diam saja" mengingatkan kita akan kebijaksanaan dalam menjaga ketenangan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam beberapa situasi, memilih untuk diam bisa menjadi cara terbaik untuk memberikan dukungan kepada orang lain, menghindari konflik yang tidak perlu, atau menunjukkan kontrol diri dan kedewasaan.
Namun, penting untuk diingat bahwa diam juga memiliki batasannya, dan kita harus menggunakan kebijaksanaan dalam menentukan kapan kita harus diam dan kapan kita harus berbicara.